Pemirsa, sejumlah halte Transjakarta yang dibakar massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin mulai dibersihkan. Tak hanya itu, pembatas jalan yang dirusak massa juga diperbaiki. Pasca unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, sejumlah fasilitas umum di Jakarta mulai dibersihkan. Salah satunya yakni halte bus Transjakarta Sarinah yang rusak setelah dibakar massa. Sejumlah petugas Transjakarta membersihkan bagian bangunan yang tersisa. Halte bus Transjakarta Sarinah menjadi salah satu dari 18 halte Transjakarta yang dirusak massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober kemarin. Dalam unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, sejumlah fasilitas lainnya juga dirusak, di antaranya pembatas jalan Transjakarta. Petugas Dinas Bina Marga memperbaiki pembatas jalan Transjakarta yang hancur dan rusak, mulai dari perempatan Harmoni hingga stasiun kota. Proses perbaikan pembatas jalan membuat jalur Transjakarta ditutup dan tidak dapat dilalui untuk sementara waktu. Selain sejumlah fasilitas umum, pos polisi Patung Kuda Jakarta Pusat juga dibakar massa saat unjuk rasa penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Pos polisi kini hangus usai dibakar massa. Pembakaran pos polisi terjadi Kamis sore saat terjadi bentrok antara massa dengan polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, kondisi terkini dari lokasi unjuk rasa yang sempat diwarnai pembakaran halte bus Transjakarta kemarin, sudah ada rekan Nadia Valerie langsung dari kawasan Bundaran HI Jakarta. Nadia, apakah halte yang terbakar kemarin sudah diperbaiki saat ini? Ya, April, Anissa, dan juga pemirsa, hingga sore hari ini tidak terlihat adanya aktivitas baik untuk proses perbaikan maupun proses pembersihan puing-puing dari halte Transjakarta atau Sari Jakarta Pusat, yang mana ini merupakan salah satu dari 20 halte Transjakarta yang telah dirusak massa dalam aksi unjuk rasa berujung anarkis dalam demo menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis malam kemarin. Sebelumnya, April, untuk aksi unjuk rasa ini memang dipicu oleh kekecewaan dan juga protes dari masyarakat karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah resmi mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja, namun ini juga turut diperburuk dengan beredarnya beberapa poin dari Undang-Undang Cipta Kerja yang mana ini merupakan berita bohong ataupun hoax. Dan berikut 12 poin dari isi Undang-Undang Cipta Kerja yang merupakan berita hoax yang sudah ramai beredar di media sosial. Untuk poin pertama, yakni terkait dengan dihapuskannya uang pesangon. Fakta yang sebetulnya adalah pada Undang-Undang Cipta Kerja, yakni dalam bab 4 tentang ketenagakerjaan pasal 89, bahwasanya pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon ataupun uang penghargaan jika terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Dan untuk poin kedua, yakni dihapuskannya upah minimum regional. Fakta dalam Undang-Undang Cipta Kerja terdapat dua hal yang mengatur hal ini. Yang untuk ayat pertama, bahwasanya gubernur diwajibkan untuk menentukan upah minimum. Dan ayat kedua mengatur bahwasanya upah minimum sebagaimana yang diatur dalam ayat pertama merupakan upah minimum provinsi. Kemudian yang poin ketiga terkait dengan buruh yang dibayar sesuai dengan jam kerja. Ini pun tidak ada ketentuan tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja, bahwasanya dalam bab ketenagakerjaan buruh tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan waktu ataupun hasil. Dan terkait poin keempat, yakni dihapuskannya hak cuti dan juga tidak adanya kompensasi. Fakta di Undang-Undang Cipta Kerja bahwasanya pengusaha diwajibkan untuk memberikan hak istirahat dan juga hak cuti paling sedikitnya 12 hari untuk karyawan yang sudah bekerja selama 12 bulan. Dan untuk cuti panjang akan diatur sesuai dengan ketentuan di perusahaan. Kemudian poin kelima, yakni terkait dengan outsourcing seumur hidup. Fakta di Undang-Undang Cipta Kerja bahwasanya karyawan ataupun pekerja dapat menjadi karyawan di perusahaan alidaya. Dan juga masih ada 7 poin lainnya yang merupakan berita bohong ataupun hoax, diantaranya yakni tidak adanya karyawan tetap, pemutusan hubungan kerja secara sepihak ataupun juga tenaga kerja asing yang bebas masuk. Ya, demikian beberapa poin terkait dengan berita bohong ataupun hoax Undang-Undang Cipta Kerja. Kembali ke studio, April, Anissa. Nadia Valerie melaporkan dari Bundaran Hotel Indonesia Jakarta. Dan pemirsa,
Pada tahun keempat ini, Indonesia Awards 2020 mengusung tema kebanggaan Indonesia. iNews memberikan apresiasi kepada 28 insan terbaik, mulai dari lembaga pemerintahan hingga non-pemerintahan, serta perorangan untuk prestasi dalam membangun negeri. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kali ini terpilih sebagai penerima apresiasi Indonesia Award 2020 dalam kategori intensifikasi pertanian. Prestasi ini diraih melalui pencetakan kolam dengan alat berat seluas 12 hektar untuk memulihkan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Adalah karena kerja keras seluruh masyarakat Tapanuli Utara, termasuk semua kepala dinas sampai ke tingkat staf yang sudah memberikan hati pikiran dan mewujudkan cita-cita kita, terutama di masa pandemi ini. Kita harus berupaya kerja keras, membuat inovasi-inovasi dan kreativitas agar masyarakat kita bisa tenang, bisa bekerja dengan baik, dan juga bisa kita keluar dari semua persoalan yang kita hadapi secara khusus masa pandemi ini. Dewan Juri Kehormatan Indonesia Awards 2020 yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dan Eksekutif Chairman MNC Group Hari Tanu Sudibyo. Dari Jakarta, Lisa Oktaviana, Andrew Arlin Patikawa, iNews melaporkan. Sukses dalam 3 kali gelaran sebelumnya, iNews kembali menggelar Indonesia Awards 2020. Setelah tadi pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara terpilih sebagai penerima apresiasi Indonesia Award kategori intensifikasi pertanian, Kabupaten Polewali Mandar dari Provinsi Sulawesi Selatan juga menerima penghargaan di bidang peningkatan pelayanan publik. iNews kembali menggelar Indonesia Awards 2020 yang bertajuk Kebanggaan Indonesia pada Rabu 7 Oktober lalu. Indonesia Awards merupakan ajang penghargaan bagi tokoh dan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Pemberian penghargaan tersebut sebagai apresiasi atas dedikasi, prestasi, dan konsistensi dalam membangun negeri. Dalam malam penghargaan tersebut, Kabupaten Polewali Mandar dari Provinsi Sulawesi Selatan menerima penghargaan di bidang peningkatan pelayanan publik. Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar berterima kasih kepada berbagai kalangan, termasuk masyarakat Polewali Mandar atas apresiasi yang diterimanya. Ya, pertama saya terima kasih kepada MNC atas juga kepada juri atas penilaian, di mana kami Pemda dari Polewali Mandar sudah bekerja semaksimal mungkin, tapi ini bukan kerja saya sendiri. Ini adalah kerja seluruh ASN yang ada di Polewali Mandar, para Forkopimda, dan juga berkat dukungan masyarakat. Sehingga saya bisa mendapatkan penghargaan ini. Tanpa dukungan dari masyarakat, saya kira kami dari Pemda Polewali Mandar tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih lanjut, Bupati Polewali Mandar menegaskan bahwa pemerintah kabupaten akan tetap melayani masyarakat meski di tengah pandemi. Bagi Polewali Mandar, pelayanan publik adalah prioritas utama. Dari Jakarta, Rian Rahman, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana, kelak sambut pagi
dan cerah mentari. Dan cobalah mari kita semua saling menyayangi dan saling berbagi, dan bersama untuk hadapi bencana.